Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kumalasari dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2019 dengan NIM 190008023 dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga kurikulum KTSP 2006. Namun, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat. Nah, ini merupakan peta konsep mengenai kurikulum di Indonesia setelah kemerdekaan hingga kurikulum KTSP 2006. Di sini terdapat kurikulum 1947 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua yaitu ada kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1964 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Yang selanjutnya ada kurikulum 1975. Dan yang selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975 yang disempurnakan menjadi kurikulum 1984. Setelah kurikulum 1984 yaitu ada kurikulum 1994. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan KBK, yaitu merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Setelah kurikulum 2004 berakhir, ada yaitu selanjutnya kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan KTSP, yaitu merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, setelah kita melihat peta konsep ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kurikulum ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah leerplan yang artinya rencana pelajaran. Istilah tersebut lebih populer dibandingkan dengan istilah kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih ke arah politis, dari orientasi pendidikan Belanda menuju ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dimulai sejak awal 1950. Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa sejarah perkembangan kurikulum dimulai dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama yaitu data mapel dan jam pelajaran. Yang kedua yaitu ada garis-garis besar pengajaran. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, namun yang lebih diutamakan adalah pendidikan watak, pendidikan kesadaran, pendidikan bernegara, dan pendidikan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sesuai kegiatan sehari-hari. Setelah kita belajar mengenai kurikulum 1947, yang selanjutnya yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah kurikulum 1947 berakhir, kemudian digantikan dengan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1947.
Kurikulum ini sudah merinci pada setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini yaitu bahwa setiap rencana pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar hanya satu mata pelajaran. Sekarang, setelah kita mempelajari kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan mempelajari mengenai Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Langsung aja yuk masuk ke materi. Nah, setelah Kurikulum 1952 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 berakhir, selanjutnya, pada awal tahun 1964, pemerintah Indonesia menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia, yang kemudian diberi nama Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok dari pikiran kurikulum 1964 ini yang menjadi ciri-ciri utama adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Ada apa aja sih? Yuk, yang pertama yaitu moral, yang kedua yaitu kecerdasan, yang ketiga yaitu ada emosional, yang keempat ada keprigelan atau kecakapan dan keterampilan, dan yang terakhir yang kelima ini adalah jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis sehari-hari. Nah, setelah kita berkenalan dengan kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum 1964, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kurikulum 1968 atau yang merupakan kurikulum keempat setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung aja yuk masuk ke materi. Nah, kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum yang bersifat politis. Sedangkan kurikulum sebelumnya yang merupakan kurikulum 1964 merupakan kurikulum Orde Lama. Dari segi tujuan nih, kurikulum 1968 ini memiliki tujuan bahwa pendidikan di Indonesia ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia yang Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, ataupun kepercayaan beragama. Josak menyebutkan bahwa kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum yang bulat, yaitu hanya memuat materi saja. Muatan materi bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan aktual di lapangan sehari-hari. Nah, setelah kita berkenalan dengan kurikulum 1968, selanjutnya yang kelima, kita akan berkenalan dengan kurikulum 1975. Sebenarnya, ada apa aja sih di dalam kurikulum 1975 ini? Langsung aja yuk kita masuk ke materi. Jadi, kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan pendidikan menuju ke arah yang lebih efektif serta efisien. Latar belakang munculnya kurikulum 1975 ini adanya pengaruh konsep di bidang manajemen. Yang pertama yaitu MBO atau metode materi, dan yang kedua yaitu ada PPSI atau satuan pelajaran. Di sini, satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, alat pelajaran, materi pelajaran,
kegiatan belajar mengajar, serta yang terakhir yaitu ada evaluasi. Jadi, kurikulum 1975 ini banyak dikritik oleh para guru. Mengapa demikian? Karena para guru dibuat sibuk untuk membuat rincian kegiatan yang akan dicapai selama kegiatan belajar mengajar setiap semester. Setelah kita berkenalan dengan kurikulum yang kelima, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kurikulum yang keenam, yaitu ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Meski menggunakan pendekatan proses, namun faktor serta tujuan utama dari kurikulum ini tetap menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Model pembelajaran ini sering disebut dengan cara belajar siswa aktif atau yang lebih disingkat dengan CBSA. Kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pembelajaran pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional serta efektif. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kurikulum yang ketujuh, yaitu ada kurikulum 1994. Jadi, kurikulum 1994 ini dibuat untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1994 ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentunya hal ini berdampak pada pembagian sistem waktu pelajaran, yaitu yang semula dari sistem semester menuju ke sistem catur bulan. Sistem catur bulan ini yaitu dalam 1 tahun menjadi 3 tahap. Hal ini diharapkan agar siswa mendapatkan lebih banyak materi di sekolah. Tujuan pengajaran pada kurikulum ini menekankan pada yang pertama yaitu pemahaman konsep, yang kedua yaitu ada keterampilan menyelesaikan soal, dan yang ketiga yaitu ada keterampilan menyelesaikan permasalahan. Setelah kita berkenalan dengan kurikulum yang ketujuh, selanjutnya kita akan berkenalan dengan kurikulum yang kedelapan, yaitu ada kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan KBK, yaitu merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua yaitu spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga yaitu ada pengembangan pelajaran. Nah, kurikulum 2004 ini juga memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada pencapaian kompetensi, yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar, dan yang ketiga yaitu ada keberagaman kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan serta metode yang bervariasi. Nah, selain itu, kurikulum 2004 ini juga memberikan keleluasaan kepada peserta didik maupun kepada pengajar mengenai sumber belajar. Di sini dinyatakan bahwa sumber belajar tidak hanya berasal dari guru, namun dapat berasal dari segala sumber belajar yang memiliki unsur edukatif. Hasil pencapaian pembelajaran menekankan pada proses serta hasil belajar dalam upaya pencapaian peningkatan kompetensi. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan KTSP 2006 yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi masih dalam uji terbatas. Namun, pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihapuskan dan selanjutnya digantikan dengan kurikulum 2006 atau yang sekarang dikenal dengan KTSP 2006 yang merupakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006
tentang standar kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa serta dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan dalam hal ini, sekolah, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus serta melaksanakan penilaian yang sesuai dengan keadaan sekolah maupun keadaan daerahnya masing-masing. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan Dinas Pendidikan setempat.